Ini adalah materi yang sudah pernah saya sampaikan, ya kan? Ya. Ya. Materi tentang apa? Organ pencernaan pada manusia. Nah, ini salah satunya adalah organ pencernaan Aku tuh bingung tau tentang soal mencerna yang ini. Yang mana sih? Ini loh tentang enzim-enzim. Kalau kamu jawabannya apa? Kalau aku sih A, kalau kamu? Masuk A sih? Bukannya B ya harusnya? Kalian diskusi apa sih? Ini loh Pak, diskusi soal pencernaan. Kamu itu masih bingung cari jawabannya. Yang kalian bingungkan yang mana? Ini loh Pak, di mana saja kandungan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak dicerna di dalam tubuh kita. Oh, itu ya. Coba saya jelaskan, kalian cermati video ini ya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama yaitu adalah siswa dapat memahami tentang nutrisi itu apa saja. Dan yang kedua adalah siswa dapat memahami struktur dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran, coba kita mulai masuk ke dalam materi terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah tentang nutrisi. Di dalam kehidupan sehari-hari kita analisis, kita cermati makanan-makanan yang akan kita makan itu mengandung apa saja. Saya yakin kalian sudah tahu apa saja sih kandungan yang ada di dalam makanan yang kita makan setiap hari, yaitu dalam bentuk nutrisi. Nah, nutrisi ini terbagi menjadi dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Ada yang tahu perbedaannya? Nah, kali ini kita bahas apa perbedaan dari makronutrisi dengan mikronutrisi. Dari segi istilahnya saja sudah kita bisa membedakan apa itu makronutrisi dan apa itu mikronutrisi. Makro itu memiliki arti ukuran yang lebih besar, sedangkan untuk mikronutrisi itu ukurannya masih kecil. Dalam arti, dalam proses pencernaan pada manusia, makronutrisi itu masih membutuhkan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Sedangkan mikronutrisi itu tidak perlu mengalami proses pencernaan, tetapi langsung diserap oleh tubuh dan nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita coba jabarkan yang termasuk ke dalam makronutrisi itu apa saja. Yang pertama adalah dalam bentuk karbohidrat. Saya kira kalian juga sudah tahu apa saja sih makanan yang mengandung karbohidrat itu. Ya, yang pertama adalah nasi, roti, gandum, kentang, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Sedangkan yang mengandung protein itu adalah makronutrisi yang kedua. Ada yang tahu apa saja? Terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan ada protein nabati. Yang jelas namanya protein hewani itu kan berasal dari hewan. Contohnya apa saja? Seperti telur, daging, dan lain sebagainya. Sedangkan protein nabati itu diambil dari makanan-makanan dalam bentuk kacang-kacangan. Hampir seluruh makanan kacang-kacangan atau jenis polong-polongan begitu itu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, yang ketiga, makronutrisi yang ketiga adalah dalam bentuk lemak. Lemak juga terbagi menjadi dua, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan, yaitu seperti daging, ikan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada lemak nabati itu juga berasal dari kacang-kacangan, kemudian dari minyak kelapa. Nah, yang sering dipakai untuk menggoreng itu berasal dari lemak nabati. Sedangkan pada mikronutrisi itu ada mineral, vitamin, dan air.
Nah, mineral, vitamin, dan air ini itu tidak akan dicerna, tidak akan memerlukan pencernaan di dalam tubuh, tetapi langsung diserap oleh tubuh kita, diedarkan oleh darah dan disebarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Setelah kita memahami apa itu nutrisi, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada sistem pencernaan pada manusia. Struktur dan fungsi pada organ pencernaan manusia itu banyak sekali ya, yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama organ utama, dan yang kedua adalah organ tambahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu organ utama dan apa itu organ tambahan. Organ utama itu adalah organ yang dilalui oleh makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita hingga nanti akan menghasilkan sisa. Itu adalah disebut dengan organ utama. Nah, bagaimana dengan organ tambahan? Organ tambahan ini berfungsi untuk membantu organ utama dalam proses pencernaan pada manusia. Untuk organ tambahan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, bagaimana dia akan membantu organ utama ini. Selanjutnya kita bahas, jabarkan tentang organ utama itu apa saja. Namun kita pahami dulu mekanisme pencernaan pada manusia itu ada berapa saja. Yang jelas ada dua mekanisme pencernaan di dalam tubuh kita, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik itu mengalami proses penghancuran makanan menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Kemudian sedangkan pada mekanisme secara kimiawi, kalau dari segi istilahnya sudah kita pahami bahwa secara kimiawi ini akan melibatkan zat-zat kimia dalam bentuk enzim. Nah, setelah kita memahami mekanisme ini, mari kita coba jabarkan mekanisme pencernaan di dalam organ-organ pencernaan kita. Yang pertama, di dalam organ utama itu adalah mulut. Mulut mengalami dua mekanisme pencernaan. Yang pertama secara mekanik, yaitu dengan proses mengunyah makanan menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Artinya, makanan di sini akan dihancurkan sehingga nanti akan mudah diserap, akan mudah dicerna lebih lanjut di dalam tubuh kita. Selain dicerna secara mekanik, juga dicerna secara kimiawi, yaitu melibatkan zat kimia. Zat kimia yang terlibat di dalam mulut kita adalah enzim petialin. Enzim petialin ini di dalam kelenjar ludah kita akan membantu proses pencernaan manusia, yaitu mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana inilah yang nanti akan mudah diserap oleh tubuh kita. Setelah dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam mulut kita, makanan itu akan dimasukkan ke dalam kerongkongan. Kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus, terjadi mekanisme pergerakan peristaltik, yaitu dengan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan-gerakan ini akan dilakukan oleh otot-otot yang ada di dalam esofagus, sehingga makanan itu akan mudah sekali masuk ke dalam lambung kita. Setelah melalui esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung kita. Sebelum kita membahas lambung, mekanismenya seperti apa, kita pahami dulu bagian-bagian yang ada di dalam lambung. Lambung memiliki 3 bagian. Yang pertama disebut dengan kardiak, yang kedua disebut dengan fundus, dan yang ketiga adalah pirolus. Nah, kardiak ini merupakan pintu masuk dari makanan yang langsung berhubungan dengan esofagus. Kemudian bagian yang kedua adalah fundus. Fundus ini merupakan bagian tengah yang nanti akan terjadi proses pencernaan yang ada di dalam lambung, yang berbentuk membulat. Sedangkan bagian yang paling akhir itu adalah pilorus. Pilorus ini dia merupakan pintu keluar dari lambung yang langsung berhubungan dengan usus halus.
Di dalam lambung manusia itu terjadi dua mekanisme pencernaan, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Makanan yang sudah masuk ke dalam lambung akan terjadi gerakan peristaltik, meremas-remas makanan yang ada di dalam lambung kita. Makanan yang tadinya masih berukuran besar maka akan dihaluskan lagi, dihaluskan lebih lanjut menjadi bubur oleh gerakan peristaltik yang ada di dalam lambung. Secara kimiawi akan dibantu oleh 3 enzim. Enzim yang pertama adalah asam lambung. Saya kira sering sekali mendengar asam lambung ya anak-anak. Nah, asam lambung ini juga memiliki istilah lain, yaitu adalah asam klorida. Dari asam klorida itu memiliki sifat yang cukup keras. Dengan sifat ini menunjukkan bahwa fungsi dari asam klorida itu sangat penting di dalam tubuh kita, yaitu berfungsi untuk menghancurkan dan membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita bersamaan dengan makanan. Enzim yang kedua itu adalah enzim pepsin. Kandungan protein yang ada di dalam makanan itu akan dicerna di dalam lambung kita, yaitu dalam bentuk protein yang diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Enzim yang ketiga yang ada di dalam lambung itu adalah enzim renin. Enzim renin ini akan menggumpalkan protein susu dalam bentuk kasein. Nah, bisa kita cermati di dalam lambung kita itu akan mencerna protein, yaitu yang tadi mengubah protein menjadi pepton dan juga akan menggumpalkan dalam bentuk kasein. Bisa kita cermati dari hasil penjelasan tadi bahwa protein itu akan dicerna lebih banyak di dalam lambung kita. Tadi di dalam mulut sudah dicerna dalam bentuk karbohidrat tadi, dan di dalam lambung kita itu akan mencerna protein. Nah, setelah makanan dicerna di dalam lambung, makanan itu akan dimasuk dalam usus halus. Sebelum kita tahu mekanisme di dalam usus halus, kita cari tahu dulu apa saja bagian-bagian yang ada di dalam usus halus ini. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah usus 12 jari yang memiliki ciri khas usus yang cukup panjang, yaitu adalah usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum. Yang kedua adalah usus kosong atau biasa disebut dengan jejunum. Dan yang ketiga adalah usus penyerapan yang biasa disebut dengan ileum. Dari ketiga usus ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, setelah kita tahu bagiannya, kita coba cermati mekanisme pencernaan yang ada di dalam usus halus. Yang pertama ada di dalam usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari ini terjadi mekanisme secara kimiawi saja, tidak ada secara mekanik, karena di dalam usus halus dia tersusun oleh otot-otot polos yang berfungsi untuk mencerna makanan untuk menjadi yang mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, enzim yang ada di dalam usus 12 jari ini ada 3. Yang pertama adalah tripsin. Nah, di dalam lambung tadi protein itu akan diubah menjadi pepton, tetapi pepton ini belum bisa langsung diserap oleh tubuh, maka harus diubah lagi menjadi asam amino. Nah, disinilah perubahan pepton menjadi asam amino yang akan dilakukan oleh enzim tripsin ini. Enzim yang kedua di dalam usus 12 jari itu adalah enzim lipase. Dari makronutrisi tadi ada 3 yang harus dicerna di dalam tubuh. Yang pertama karbohidrat, protein, dan yang ketiga adalah lemak. Maka lemak yang ketiga ini akan dicerna di dalam usus halus. Usus halus akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang nanti bisa diserap oleh tubuh kita. Yang ketiga adalah enzim amilase. Enzim amilase ini akan mengubah amilum atau karbohidrat menjadi gula sederhana. Mungkin kalian bertanya, di dalam mulut sudah dicerna karbohidratnya, tapi kenapa kok di dalam usus 12 jari lagi dicerna lagi karbohidratnya? Nah, kalau kita cermati, di dalam mulut kita
kebanyakan orang itu mengunyah makanan tidak dengan semestinya. Kadang mengunyahnya tidak terlalu hancur menjadi ukurannya lebih kecil, kemudian langsung ditelan. Nah, disinilah fungsi dari enzim amilase yang ada di dalam usus halus. Karbohidrat yang belum dicerna secara maksimal akan diolah lagi di dalam usus 12 jari ini, akan diolah menjadi gula sederhana dan mudah yang nantinya mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, setelah diolah di dalam usus halus, lebih tepatnya di usus 12 jari ini, maka akan dilanjutkan ke dalam usus kosong dan dilanjutkan ke dalam usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan ini, maka nutrisi-nutrisi tadi akan diserap oleh tubuh, dimasukkan ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia, akan digunakan untuk proses metabolisme. Nah, dari hasil proses pencernaan yang ada di dalam usus halus ini menghasilkan sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan ini yang nanti harus kita buang. Tetapi untuk proses pembuangan di dalam sisa-sisa makanan kita itu akan diolah secara lebih detail lagi ada di dalam usus besar. Sisa makanan yang ada di dalam usus halus nanti akan dimasukkan ke dalam usus besar. Usus besar ini biasa disebut dengan kolon, yang panjangnya kurang lebih 1 meter lah. Di dalam usus besar ini, zat-zat sisa yang dalam bentuk selulosa akan diolah, akan dicerna oleh bakteri baik di dalam usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan ini yang nanti akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Di dalam usus besar ini juga mengelola kandungan air yang ada di dalam sisa makanan. Jika kandungan air itu banyak, maka kandungan air itu akan diserap oleh usus besar. Tetapi sisa makanan yang kandungan airnya sedikit, maka akan ditambahkan airnya oleh usus besar itu. Sehingga nanti untuk proses pengeluaran dari sisa makanan itu dalam bentuk feses itu akan lebih mudah melalui anus. Nah, itulah organ utama yang dilalui oleh makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga akan keluar dalam bentuk feses. Ya, kalau kita cermati, yang pertama tadi ada mulut, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, yang ketiga adalah lambung, yang keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, dari keenam organ utama itu juga ada organ pembantu. Ada 2 organ pembantu di dalam tubuh kita, itu adalah hati dan pankreas. Hati memiliki fungsi yang cukup signifikan di dalam tubuh kita. Hati akan menghasilkan cairan empedu yang digunakan untuk proses pencernaan di dalam tubuh kita. Cairan empedu ini diperoleh dari perombakan sel darah merah yang sudah mati. Sel darah merah yang sudah rusak itu akan dirombak oleh hati dan diubah menjadi cairan empedu. Cairan empedu ini akan berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Selain untuk mengemulsikan lemak, juga berfungsi untuk pewarna feses dan pewarna urin. Nah, selain memiliki fungsi tersebut, cairan empedu juga berfungsi untuk menetralkan racun. Nah, dari sinilah hati itu memiliki fungsi yang cukup signifikan di dalam proses pencernaan pada manusia. Yang kedua, organ tambahannya adalah pankreas. Kalau kita mencermati letak dari pankreas ini, itu dekat dengan usus halus. Pankreas ini berfungsi atau berkolaborasi dengan usus halus. Pankreas menghasilkan 3 enzim yang ada di dalam usus halus, yaitu yang pertama tadi enzim tripsin, lipase, dan amilase. Ketiga enzim inilah yang dihasilkan oleh pankreas yang akan digunakan oleh usus halus untuk mencerna secara kimiawi dari proses pencernaan pada manusia. Nah, 2 organ tambahan inilah yang membantu proses pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau kita mencermati organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, sudah sepantasnya kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diberikan organ-organ yang sangat luar biasa fungsinya. Kita juga harus menjaga agar organ-organ ini tetap bisa berjalan dengan baik.
kita hindarkan dari gangguan dan penyakit. Oleh karena itu, kita harus makan dengan teratur, yaitu seperti anjuran dari Kementerian Kesehatan dengan berpanutan atau berpedoman kepada isi piringku. Demikian penjelasan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga bisa dipahami. Salam cerdas. Gimana? Sudah jelas belum? Oh gitu ya Pak, paham sekarang saya Pak. Terima kasih Pak Rizka, setelah ini saya akan berbagi dengan teman yang lain.